Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, kita sekarang tiba saatnya boleh mendengarkan firman Tuhan. Para Sobat Maestro kiranya mempersiapkan diri, mengarahkan hati pada Tuhan, supaya Roh Kudus bekerja dalam diri kita, dan kita mendapat berkat dari setiap firman yang boleh kita dengar dan renungkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan kepadamu, oleh karena pada saat ini kami boleh diperkenankan kembali untuk membaca firman Tuhan, kemudian mendengar dan merenungkannya, sehingga semuanya akan memberkati kami. Dan itu hanya dimungkinkan karena kuasa Roh Kudus saja, Roh Kudus yang sudah mengilhami firman untuk bisa hadir di tengah-tengah dunia ini lewat sebuah buku yang disebut Alkitab, tapi juga Roh Kudus pula yang akan menerangkan sendiri pada kami apa yang patut kami lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau kiranya mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Jikalau dalam hari-hari yang telah lampau ada banyak hal yang kurang berkenan pada Tuhan, karena kami tidak menuruti firman Tuhan, kami lebih banyak dengar-dengaran akan diri kami sendiri, orang lain, sesama kami, lebih kami merasa penting untuk didengarkan ketimbang firman Tuhan yang sebetulnya memberikan kebahagiaan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, ampuni kami dan beri pada kami kuasa Roh Kudus untuk kami boleh mendapat berkat dari firman yang boleh kami baca pada hari ini. Kami berdoa buat semua hamba Tuhan yang menyampaikan firman di mana-mana tempat, termasuk hamba-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengurapi mereka semua dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang kita berikan di mana-mana tempat tidak kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tapi berbuah berlipat kali ganda, memberkati orang yang boleh berjumpa dengan kami, sehingga kami boleh melakukan setiap perbuatan iman kami dalam kami hidup bersama dengan orang lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini, Minggu Paskah yang kedua, kita akan baca dari Injil Yohanes, saudara-saudara. Ya, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai 31. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan 21. Inilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian,
murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Maksud Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan para mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Saudara-saudara, saya rasa kita semua sebagai manusia pernah mengalami rasa takut yang luar biasa. Tentu karena berbagai macam sebab dan alasan orang itu takut. Ya. Di sini kita membaca dalam Yohanes pasal 20 bagaimana para murid juga mengalami ketakutan sampai-sampai mereka merasa terancam jiwa mereka. Karena itu mereka mengurung dan mengunci diri di kamar. Itu kita baca pada Yohanes 20 ayat 19 tadi. Sepertinya para murid itu hopeless. Tidak ada pengharapan. Karena ketakutan seolah-olah menghantui mereka. Mereka seolah-olah menjadi lumpuh dan menjadi tidak berdaya. Dan mengapa bisa begitu? Karena para murid mengalami syok luar biasa ketika rabi atau guru mereka ditangkap. Diadili sepihak, disesah, dianiaya, dan akhirnya dibunuh dengan cara yang biadab. Disalib kan, salib itu cara yang paling kejam pada zaman dulu. Mereka menjadi frustrasi. Kenapa yang mereka harapkan dari seorang yang didambakan sebagai Mesias ternyata tidak terbukti dalam diri Yesus. Yesus diam saja, tidak melawan sedikit pun, bahkan ia menyerah kalah. Dan sekarang mereka sangat ketakutan dan merasa terancam, ya, karena terbayang bagaimana kolaborasi jahat antara para pembesar agama pada waktu itu dan penguasa yang akan menghabisi mereka juga. Itu pikiran yang ada pada mereka. Nah, pada pagi hari itu, Maria Magdalena dengan begitu girangnya memberi kabar, "Aku telah melihat Tuhan." Tetapi ketakutan dan jiwa yang tertekan itu tetap menghalangi, membutakan mereka untuk dapat bergembira seperti Maria. Saudara-saudara, orang kalau mengalami ketakutan yang dahsyat, pasti sulit melupakan. Karena selalu ada sisa-sisa memori dari tekanan rasa takut itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Dia tidak ingin para murid itu terus mengalami kehilangan pengharapan. Dan Yesus menolong mereka, memulihkan mereka. Tapi bagaimana caranya? Nah, kemudian kita melihat dalam bacaan kita tadi, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada mereka, para murid, dalam ruang yang terkunci itu. Dan kemudian mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya, ini diulang-ulang kata ini. Mengapa Maria Magdalena dan para murid tidak langsung mengenali Yesus? Sekali lagi, mungkin itu karena dahsyatnya rasa takut yang mendalam, sehingga sampai-sampai mereka tidak mengenali. Ya. Dan kemudian untuk menunjukkan bahwa benar-benar yang hadir itu adalah
dirinya, yaitu Tuhan Yesus, dan bukan hantu, maka Tuhan Yesus menunjukkan tangan dan kakinya, serta luka yang menganga pada lambungnya. Pagi itu, Maria mengenalinya pada saat namanya dipanggil. Dan kemudian sekarang, para murid juga mengenalinya pada waktu ia menunjukkan luka-lukanya. Bukankah seringkali kita juga menjadi buta dan kecewa? Ya, frustrasi ketika harapan-harapan kita tidak terpenuhi. Sebaliknya situasi yang tidak kita ingini justru terjadi. Yaitu apa? Kepahitan hidup, pergumulan yang berat, beban-beban dan masalah yang tidak pernah kita bisa selesaikan, bahkan kematian mungkin membayang-bayangi hidup kita. Dan di situ kita seringkali tidak mampu melihat kuasa Tuhan yang sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Ya, seperti kan kita sering kan menyanyikan Allah kuasa melakukan segala perkara. Kita menyanyikan, tapi kita seringkali tidak melihat wajahnya. Kita tidak melihat Yesus seperti para murid yang juga tidak melihat Yesus ketika datang menghampiri mereka di ruang yang tertutup. Baru setelah menunjukkan ciri-ciri luka pada tangan dan lambungnya, baru mereka percaya. Nah, saudara-saudara, dari sini kita belajar bahwa yang pertama apa? Itu hidup ini kan tidak kita lepas daripada kesulitan, ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kebutaan hidup kita, ya. Itu kita mungkin rasakan. Bahkan mungkin beban-beban berat serta hidup yang pahit pun kita mungkin merasakannya. Ya, semua itu seolah-olah membayangi kita. Dan kita tidak mampu lihat kuasa Tuhan. Maka Tuhan mau menegaskan dengan hadirnya kepada para murid dan menyatakan di awal kehadirannya, damai sejahtera bagi kamu. Itu pertanda apa? Bahwa berapapun besarnya masalah yang kita hadapi, kepahitan hidup, tekanan, beban berat, ketakutan yang luar biasa, saya mau tegaskan, Tuhan Yesus bisa memulihkan. Ya, kita ini bisa dipulihkan. Oleh sebab itu, kata pertama yang disampaikan pada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Itu kata pertama yang diucapkan Tuhan Yesus ketika ketemu. Dan ucapan itu bukan ucapan kosong. Ya. Kita seringkali mengucapkan kata-kata ini tapi seringkali kosong. Karena kata-kata ini kan damai sejahtera itu kan kata-kata dalam bahasa Ibrani shalom artinya. Shalom saudara-saudara. Kita kan seringkali mengatakan itu. Tapi seringkali ucapan yang kita sampaikan kosong. Tapi Yesus menyampaikan shalom bagi kamu. Itu bukan kata kosong. Shalom bagi Yesus merupakan sebuah kata yang indah, yang ajaib. Berasal dari Tuhan. Dan kalau dia berkata damai sejahtera, ku berikan kepadamu. Itu tadi kita membaca pada, kalau saudara baca di ayat pasal sebelumnya, itu ada damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Yohanes 14 ayat 27. Shalom adalah perasaan tenang, tentram, nyaman, yang penuh harapan. Menembusi segala situasi dan badai kehidupan. Berbeda dengan damai dari dunia yang cepat berubah menjadi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan segala sesuatu yang membuat kita putus asa. Itu damai dari dunia. Ya. Tapi shalom Allah membuat kita yakin. Ya. Nothing can run my peaceful heart. Artinya tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat hatiku tidak damai sejahtera. Tidak ada. Karena kita punya Kristus. Karena itu, damai sejahtera sejati itu hanya dari Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang diberikan Yesus bukanlah damai sejahtera yang diberikan dunia. Damai ini adalah damai di dalam batin yang mengalir dari kehadirannya.
Yesus datang kepada para murid yang sedang ketakutan itu. Ia tidak mencela atau menghakimi mereka yang ketakutan. Dan pada saat yang sama, mereka memang tidak setia, tapi juga tidak ditegur atau dimarahi. Ia tidak menyampaikan celaan sama sekali kepada Petrus yang menyangkalnya. Ia tidak membuat seorang pun merasa bersalah. Ya. Justru Yesus menegaskan pilihannya atas mereka. Dan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang sangat ia cintai. Dan kini, ia ada bersama-sama mereka untuk memulihkan mereka. Pemulihan itu bukan dinyatakan Yesus yang bangkit itu dengan kehebatannya, keperkasaannya. Ya, misalnya gini, bisa saja dia membawa para pemuka agama dan penguasa yang menghakiminya, kemudian mematikan mereka. Kalau Tuhan mengatakan itu bisa mereka mati. Tapi tidak. Justru ia menunjukkan luka-lukanya yang mungkin saja mengerikan. Ya, karena tangannya berlubang, lambungnya berlubang. Seolah-olah dia mau berkata, lihatlah, ini aku yang terluka itu. Ini aku dan bukan yang lain. Aku yang dulu berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihlah musuhmu, berbuatlah baik terhadap orang yang membenci kamu. Ini aku dan bukan yang lain. Itu maksud Yesus menunjukkan itu semuanya. Dalam kedua kali perjumpaan Yesus yang bangkit, Yesus menunjukkan luka-lukanya kepada Thomas. Dengan disaksikan para murid yang lain. Luka yang besar pada lambungnya cukup untuk memasukkan tangan. Luka-luka itu ada juga pada kaki dan tangannya. Cukup untuk mencucukkan jarinya. Luka itu tetap tinggal untuk selama-lamanya. Untuk menyatakan apa? Kasih Yesus yang tulus dan mengampuni yang dicurahkan sampai sehabis-habisnya. Yesus yang bangkit sekali lagi tidak menampakkan diri sebagai pahlawan gagah berani yang perkasa dan berkuasa, namun sebagai yang terluka dan yang mengampuni. Luka-luka ini menjadi kemuliaannya. Luka pada lambungnya mengalir air yang menghidupkan, menyembuhkan, memulihkan. Melalui luka-lukanya kita menjadi sembuh, kita dipulihkan. Tuhan mau hadir di tengah umatnya dan memulihkan keadaan mereka supaya hidup mereka tidak lagi lemah lesu di hadapannya. Dengan perkataan lain, Tuhan mengajak umatnya kembali bergairah dan berdaya dalam hidupnya. Kalau ada di antara saudara-saudara pada hari ini mengalami hal-hal yang mungkin dirasakan para murid pada waktu itu, ketakutan, kekecewaan, kekhawatiran, merasa beban yang begitu berat, ingat, Yesus memulihkan. Dia mau hadir pada kita. Nah, seringkali kita tertutup karena kita merasa Yesus tidak berkuasa. Tapi ternyata Yesus justru hadir menyatakan pemulihannya. Kalau ada saudara yang mengalami seperti itu, percayalah, tetaplah berdoa. Dan Tuhan pasti akan membuka jalan memulihkan saudara-saudara. Nah, yang kedua saudara-saudara, kalau kita sudah merasa dipulihkan, maka kita itu diutus. Ya, untuk apa? Untuk menjadi duta-dutanya Kristus di tengah dunia ini. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi duta Kristus yang memberitakan damai sejahtera Allah yang sejati. Memberitakan shalom Tuhan. Bukan damai dunia, bukan. Shalom Tuhan. Damai sejahtera yang sejati. Saudara-saudara, kata shalom ini adalah kata dalam bahasa Ibrani yang tidak hanya berarti damai sejahtera, ya, tetapi juga mencakup keadaan yang baik. Dalam arti tidak celaka, ya, misalnya kita baca di kitab Kejadian pasal 37 ayat 14, perasaan tenang, tentram, Kejadian 43:23, kesehatan, ya, Kejadian 43:27, atau perlindungan. Itu ada di Imamat 26 ayat 3-6, keamanan, ya, di pasal 21 ayat 9, dan kemakmuran dalam Mazmur pasal 122 ayat 6. Jadi shalom ini artinya sangat lengkap. Ya. Baik keadaannya, tidak celaka, tenang, tentram, sehat, dapat perlindungan, aman, makmur, harmoni, itulah shalom. Shalom itu berarti sempurna, utuh, sehat, damai, sejahtera, aman, sentosa.
nyaman, tenang, harmonis, tidak ada gejolak, tidak ada perselisihan maupun perpecahan. Dan saudara, bagaimana dengan kita yang percaya pada Tuhan Yesus? Kalau kita mengatakan shalom, sementara masih ada begitu banyak perpecahan, perselisihan, pertikaian, dan bukankah keadaan itu adalah keadaan tanpa shalom? Disitulah Tuhan mengutus kita. Kita belajar untuk membagi shalom pada siapapun. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa shalom, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius pasal 9 ayat, Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Ya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus kurang lebih 3 tahun hadir di bumi ini, dia terus-menerus menyatakan Injil Shalom, kabar baik Shalom. Mengajarkan tentang Shalom. Mengusir setan yang telah mencuri Shalom Allah dari manusia. Menyembuhkan orang-orang yang sakit penyakit. Sebagai salah satu wujud Shalom itu, ini saudara-saudara, sudah 2000 tahun lebih. Kerinduan Yesus tetap sama. Yaitu apa? Supaya dunia juga merasakan Shalom. Bukan hanya kita, tapi orang lain, sesama manusia. Ya, tetangga kita, suami kita, istri kita, anak kita, semua orang bisa mengalami Shalom. Damai sejahtera yang sejati itu. Yang dapat dinikmati manusia yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, maukah saudara meresponi kerinduan Tuhan dengan mewujudkan Shalom di tengah-tengah hidup di dunia ini? Banyak orang percaya tidak hidup dalam Shalom, bahkan saling bermusuhan, seperti orang yang tidak kenal Allah, ya, seperti orang yang merasa tidak takut akan Allah. Bahwa kita lihat juga negara-negara yang dipimpin oleh orang-orang percaya, ya, terus saja terlibat perang dengan negara lain. Kadang-kadang sesama negara yang berlatar belakang pengikut Yesus semuanya saling perang. Dan bukan hanya itu. Dalam masyarakat luas, di luar kita yang percaya. Bahkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang bernafaskan kekristenan. Bahkan orang yang namanya memakai kata Shalom dan dipimpin oleh banyak pemberita Shalom, ternyata terus-menerus tahun demi tahun banyak mengalami pertikaian, perselisihan, perpecahan dalam organisasinya. Mereka tidak mengalami Shalom. Kelembagaan gereja-gereja seolah-olah juga tidak mau kalah. Wah, membentuk kelompok tandingan, ya, juga di dalam kehidupan di rumah tangga Kristen, mungkin boleh dibilang situasi Shalom tidak ada, malah sampai pada tingkat perpecahan dalam keluarga. Nah, saudara-saudara, konon ceritanya nih, ya, ini data yang beberapa tahun yang lalu, bagaimana perpecahan keluarga itu ada di Amerika itu 2:1. Ya, kalau ada 2 orang menikah, 1 pasti pecah. Di Eropa 3:1. Di Inggris malah 6 kali lipat, 6:1. Ya. Tiap detik, tiap 85 detik di seluruh dunia, ya, ada orang menikah. Tapi tiap 185 detik orang bercerai. Ya, di Indonesia apalagi lebih banyak lagi kalau di data perpecahan keluarga ini. Saudara-saudara, saya rasa kita sebagai anak-anak Tuhan perlu bertobat. Mari kita memperhatikan misi Allah itu, yaitu Shalom bagi orang percaya, juga bagi dunia, menerima dan mengusahakan dan mengerjakan kehidupan penuh Shalom Tuhan bagi manusia. Maka komunitas Shalom itu akan menjadi kesaksian akan Tuhan Yesus, Sang Raja Shalom. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana caranya? Gampang, marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang mau dipakai Tuhan menjadi alat-alat Shalom Tuhan. Jangan kita egois, cuma memikirkan keinginan, kepentingan atau diri kita sendiri. Ya, mari kita pikirkan juga. Dan kita melaksanakan firman Tuhan yang berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ibrani pasal 12 ayat 14. Jadilah penjaga perdamaian. Karena engkau akan lebih jauh berharga dari pahlawan perang.
Orang yang suka membawa damai, menyaksikan pada dunia bahwa ia memiliki damai Tuhan di hatinya yang sejati. Menjadi teladan bagaimana menjadi alat perdamaian. Damai bukan berarti tanpa gelombang, tanpa badai. Ada, tapi damai berarti tetap melangkah dengan tenang. Saat gelombang mungkin sedang menerjang. Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang memulihkan. Dan kalau Tuhan memulihkan, damai sejahtera hadir pada kita. Kita diutus Tuhan menjadi duta-duta damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.